Air mata nggak selalu tanda kalah. Itu tanda bahwa hatimu sedang belajar jadi lebih kuat. Hari ini kita bahas bagaimana rapuh bisa berubah menjadi sumber ketangguhan. Simak video ini sampai selesai. Coba kamu ingat terakhir kali kamu menangis. Saat merasa gagal, ditinggalkan, atau terlalu lelah. Saat itu kamu merasa rapuh. Tapi justru disitulah hatimu ditempa. Rapuh bukan akhir, tapi titik awal untuk menemukan kekuatanmu yang baru. Rapuh itu bukan kelemahan. Rapuh adalah momen di mana hidup sedang bilang kepadamu, berhenti sebentar, lihat ke dalam, dengarkan dirimu. Karena seringkali kita terlalu sibuk berlari, sibuk membuktikan diri, sibuk terlihat kuat di mata orang lain, sampai lupa ada batas yang sebenarnya tubuh dan hatimu ingin tunjukkan. Ketika kamu merasa rapuh, itu artinya kamu sedang diingatkan bahwa kamu manusia. Dan manusia tidak diciptakan untuk selalu kokoh. Ada kalanya kamu jatuh, ada kalanya kamu goyah, ada kalanya kamu menangis. Tapi justru dari titik rapuh itu, benih keberanian lahir. Keberanian untuk jujur pada dirimu sendiri. Ya, aku sedang tidak baik-baik saja. Keberanian untuk menerima kenyataan meskipun pahit. Dan keberanian untuk melangkah lagi meski pelan, meski tertatih-tatih. Bayangkan sebuah benih kecil. Untuk bisa bertumbuh, benih itu harus rela pecah terlebih dahulu. Kulitnya hancur, bentuk lamanya hilang, dan proses itu sama sekali tidak nyaman. Tapi justru dari kerapuhan itulah tunas baru muncul. Tunas yang jauh lebih kuat, lebih segar, dan siap menembus tanah. Begitu juga dengan dirimu. Rapuhmu hari ini bisa jadi awal dari kekuatanmu besok. Jika sekarang kamu merasa hancur karena kehilangan, kecewa karena gagal, atau lelah karena terlalu lama bertahan, percayalah, setiap rapuh yang kamu alami sedang menyiapkan ruang baru di dalam dirimu. Ruang untuk tumbuh, ruang untuk kuat, ruang untuk lebih bijak. Ketangguhan sejati bukan berarti enggak pernah jatuh. Justru sebaliknya, ketangguhan adalah kemampuan untuk bangkit setiap kali jatuh. Dengan hati yang lebih matang dan langkah yang lebih mantap. Tangguh itu bukan berarti enggak pernah menangis. Tangguh itu ketika kamu tetap bisa melangkah, meski pipimu masih basah oleh air matamu. So, jangan benci bagian rapuh dari dirimu. Jangan tolak, jangan sembunyikan. Peluklah. Karena rapuh itu bukan penghalang, tapi pintu. Pintu yang mengantar kamu menuju keberanian, kesabaran, dan kebijaksanaan yang lebih dalam. Dan setiap kali kamu merasa rapuh, ingat, itu bukan akhir. Itu awal. Awal dari versi dirimu yang lebih kuat, lebih jujur, dan lebih manusiawi. Dan sekarang, yuk kita praktekkan bersama. Latihan sederhana untuk memeluk rapuhmu dan mengubahnya menjadi kekuatan. Sekarang ambil jurnalmu dan duduklah sebentar dengan tenang. Tulis satu hal yang membuatmu merasa rapuh akhir-akhir ini. Jangan buru-buru menilai atau menghakimi dirimu. Cukup tulis dengan jujur. Contohnya, aku merasa rapuh karena, tulislah. Biarkan kalimat itu keluar apa adanya tanpa sensor. Karena mengakui rapuh bukan kelemahan, tapi keberanian pertama. Sekarang, lihat kembali tulisanmu. Lalu tanyakan pada dirimu. Apa pelajaran kecil yang bisa diambil dari rasa rapuh ini? Bisa jadi kamu sadar bahwa tubuhmu butuh istirahat. Atau kamu belajar bahwa tidak apa-apa meminta bantuan orang lain. Atau mungkin kamu menyadari bahwa ada batas yang perlu kamu jaga demi dirimu sendiri. Rapuh
seringkali membawa pesan lembut yang tidak kita dengarkan ketika kita sibuk terlalu kuat. Dan sekarang, ubah kalimat rapuh itu menjadi kalimat tangguh. Contoh, dari aku rapuh karena sering gagal, menjadi setiap kegagalan adalah latihan yang membuatku lebih kuat. Atau dari aku rapuh karena merasa sendirian, menjadi kesendirianku mengajarkan aku untuk lebih dekat dengan diriku sendiri. Tuliskan ulang versi dirimu sendiri dan rasakan bagaimana kalimat itu memberi ruang baru di dalam hatimu, ruang yang lebih lapang dan lebih berdaya. Sekarang, letakkan tangan kananmu di dada dan tangan kirimu di perut seperti ini, biar lebih tenang. Dan tarik napas perlahan. Hembuskan perlahan. Lalu ucapkan kalimat ini dengan penuh keyakinan. Aku boleh rapuh, tapi aku juga bisa tangguh. Rapuhku adalah jalan menuju kekuatanku. Setiap luka membuatku lebih bijak dan lebih kuat. Lalu bayangkan setiap kata itu masuk ke dalam tubuhmu, menempel di setiap sel, menjadi energi baru yang siap menemanimu melangkah. Dan ingat, latihan sederhana ini bukan untuk menghapus rapuhmu, tapi untuk menjadikannya pijakan. Karena rapuh bukan akhir, rapuh adalah awal. Awal dari versi dirimu yang lebih kuat, lebih berani, dan lebih bijak. Sekarang, coba kamu renungkan. Selama 7 hari ini, kamu sudah berjalan bersama dirimu sendiri. Dari rasa lelah yang menumpuk, dari luka lama yang membekas, dari stres dan overthinking yang seolah nggak ada ujungnya. Sampai hari ini, di mana kamu belajar satu hal penting, yaitu rapuh itu bukan akhir. Rapuh bisa jadi jalan menuju tangguh. Bisa jadi kamu masih merasa belum sepenuhnya kuat. Masih ada hari-hari di mana kamu goyah, jatuh, atau kembali menangis. Itu wajar. Karena ketangguhan bukanlah garis akhir yang harus kamu kejar. Ketangguhan adalah perjalanan yang terus kamu jalani. Setapak demi setapak. Dan perjalanan itu selalu dimulai dari satu langkah kecil. Seperti yang sudah kamu lakukan 7 hari ini. Dan hari ini, kamu tidak lagi sama dengan dirimu 7 hari yang lalu. Kamu sudah belajar bahwa di balik lelah ada ruang tenang. Di balik luka ada pelajaran. Di balik rapuh ada kekuatan yang sedang menunggu untuk tumbuh. So, kalau suatu hari nanti kamu kembali merasa rapuh, jangan buru-buru menolaknya. Berhentilah sebentar, tarik napas, dan ingatkan dirimu. Rapuh ini hanya jalan pulang menuju tangguh. Dan tangguh bukan berarti tidak pernah rapuh. Tangguh adalah ketika kamu tetap melangkah, meski hatimu pernah runtuh. 7 hari ini baru pintu awal. Jangan biarkan pintu itu kembali tertutup. So, klik link di bawah ini atau hubungi WA sekarang dan bergabunglah di Mind Mastery Academy untuk benar-benar meneguhkan transformasimu.